Serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu sebenarnya jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak? Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama. Atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR kok anggaran saya masih kecil gitu. Karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti Presiden-elect yang akan nentuin. Gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-elect. Namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-elect. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elect kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR, atau Menteri Kesehatan, atau Menteri Pendidikan. Jadi saya mohon teman-teman wartawan untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan komunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Jadi mohon sabar teman-teman sekalian. 71 triliun siapa yang mengeksekut nanti akan diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden terpilih atau nanti akan ada siapa yang akan menggunakan tadi yang detail. Makanya Pak Menteri Nadiem juga tidak menjelaskan
Karena kita sudah mengalokasikan di dalam format gedenya. Karena sekarang untuk keputusan proses siklus APBN harus ditetapkan oleh DPR. Namun juga masih ada di mana tadi presiden yang sekarang dengan kabinet sekarang dengan presiden baru. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman wartawan mengenai berbagai pertanyaan makanan bergizi gratis, mohon nanti menunggu agak sabar. Tapi tidak berarti belum ada apa-apa ya, sudah ada pergerakan, tapi memang bukan saya yang harus mengumumkan dan yang lain-lain itu. Untuk PPN tadi juga saya selalu sampaikan, Undang-Undang HPP sudah sangat menyampaikan dan itu sudah disampaikan di dalam kabinet, Bapak Presiden terpilih maupun Presiden sekarang sudah sangat fully aware mengenai Undang-Undang HPP itu. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana, apakah target ini memasukkan, tentu kita akan melihat potensi ekonomi kita, tax ratio dan intensifikasi, ekstensifikasi, dan area-area yang kita identifikasikan bisa menyumbangkan penerimaan tersebut. Itu yang saya bisa jawab mengenai target penerimaan pajak. Mengenai pertanyaan lain, yang itu bukan domain saya bisa jawab, saya nggak bisa jawab. Artinya saya tidak menjawab ya tadi yang dari Kumparan. Itu ya. Kemudian untuk, tadi kan pertanyaan semua itu, untuk IKN. IKN juga sama, kita masukkan dalam hal ini, karena kemarin Bapak Presiden terpilih dengan Presiden Jokowi sudah bertemu, sudah sidang kabinet di IKN, dan beliau punya komitmen. Namun karena beliau masih akan melihat seluruh APBN ini, dan nanti kita akan lihat, akan dialokasikan tambahan berapa, tapi ya memang beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi, nanti akan menjadi prioritas. Apakah ruangannya seberapa besar, bagaimana akan kemudian dialokasikan melalui PUPR atau langsung di OIKN, itu nanti juga opsi-opsi yang bisa kita sampaikan atau berdasarkan kesiapan dari institusinya. Kemudian, jadi makanya kalau dilihat tadi IKN ini seolah-olah anggarannya jadi masih kecil. Karena itu saya sampaikan tadi semuanya di baseline kan, dan ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas. Dan tentu beliau nanti akan dengan kabinetnya akan membahas dan kemudian menyampaikan. Tapi artinya program besar, amplop besarnya sudah ada, beberapa kelompok sudah ditentukan dan nanti kemudian spesifikasi. Tapi overall dari APBN ini pemerintahan bisa berjalan dan prioritas-prioritas penting tetap jalan. Meskipun tadi nanti akan muncul tadi beberapa seperti Menteri Pertanian, oh kayak dengan uang sekian mungkin kita hanya sampai sekian, nanti kalau mau nambah berarti ada. Itu merupakan domain dari pemerintahan baru. Mungkin itu ya, memang mungkin nggak memuaskan tapi ini transisi kan. Jadi kalau seperti orang mau melahirkan, belum melahirkan ya jangan melahirkan dulu gitu. Masih sampai Oktober 20. Jadi mungkin itu Pak, nggak usah ada pertanyaan. Baik, jadi saya rasa sudah cukup karena nanti pertanyaan-pertanyaan itu Berulang. tentunya akan berulang dan tentu kewenangan dari pemerintahan berikutnya.